Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis 17 September 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga untuk melimpahkannya ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagi-bagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu." Puji Tuhan, kita menjumpai pembacaan firman Tuhan yang ingatkan kepada saya dan saudara bagaimana Allah memberikan pengertian yang luar biasa untuk saya dan saudara dalam hal memberi. Dikatakan tadi, jemaat di Korintus diingatkan bahwa Allah akan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang-orang itu. Nah, sebab itu kita perlu mengerti pemberian seperti apa yang membuat Allah merasa senang dengan sikap kita yang memberi kepada orang yang memerlukan. Kita menemukan di dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Di situ ayat firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita menjumpai Allah memberikan bumi untuk kita. Allah tidak beri kayu untuk kita. Allah tidak beri rumah untuk kita. Allah tidak beri emas untuk kita. Tapi itu semua ada di dalam bumi, dan manusia mengolah. Pohon menjadi kayu, kayu menjadi kursi, kayu menjadi rumah, kayu menjadi tempat tidur. Itulah pemberian Allah yang mendidik manusia. Allah memberikan pemberiannya untuk mendidik manusia mengelola semua pemberian yang diberikan kepada kita. Sebab itu saya katakan tadi, Allah tidak beri emas, tapi manusia diberi bumi untuk mulai mengeksplor, mengelola bumi ini dan menemukan tambang emas, kemudian jadilah emas yang kita biasa gunakan, yang bisa menjadi aset yang disimpan, karena Allah menyediakan itu ada di dalam pemberiannya, yaitu bumi ini. Kita menemukan Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan banyak hal untuk mendidik kita.
Kita menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, di situ Petrus menjawab mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Allah memberikan kepada kita kesadaran untuk kita bertobat. Dan banyak manusia setelah menderita karena kesalahan, karena hukuman, dia bertobat. Tapi dia bertobat bukan menerima Yesus. Dia bertobat hanya berhenti berbuat dosa, tetapi tidak mencintai Yesus. Sebab itu Allah memberikan pengertian kepada kita, bertobat dan milikilah Yesus, karena dialah yang bisa mengampuni dosa. Ada orang bisa bertobat tapi dosanya tidak diampuni. Karena bertobat itu dia baru berhenti berbuat dosa. Tapi dosa yang dia sudah buat itu tidak hilang begitu. Sebab itu bagi orang percaya, kita berhenti berbuat dosa dan kita terima Yesus untuk mengampuni dosa kita yang kita sudah perbuat. Itulah pemberian Allah yang diberikan kepada kita dengan pengertian. Allah memberikan dengan pengertian. Sebab itu ketika kita juga menolong orang, kita tidak perlu kasih ikan, kasih pancing, supaya dengan pancing itu dia mencari ikan. Pemberian untuk membawa kita kepada pengertian. Nah, kita jumpa juga di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Alkitab berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan." Kita menemukan di sini Allah mau memberkati kita dengan tujuan supaya kita berharap selalu kepada Tuhan. Allah bisa berkati kita bukan untuk kita mengandalkan diri kita, bukan kita mengandalkan kemampuan kita, bukan untuk kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita diberkati untuk kita berharap selalu kepada Tuhan. Allah mau memberkati kita, Allah mau menyertai kita, Allah mau menolong kita dengan catatan untuk membawa kita berharap selalu kepada Tuhan. Sebab itu pagi ini saya tidak panjangkan renungan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya kita boleh mengerti dengan pemberian-pemberian yang Tuhan berikan untuk kita, bukan untuk membuat kita jadi manja, bukan untuk membuat kita menjadi tidak berbuat apa-apa, tapi mengajar kepada kita untuk mendidik kita bahwa kita perlu berusaha. Dia memberikan dunia ini untuk kita mencari nafkah. Dia menciptakan dunia ini untuk kita membuat tempat tinggal kita. Dia menciptakan bumi ini supaya kita mengambil mineral dari dalamnya untuk kita kelola bagi kesejahteraan hidup kita. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih karunia-Mu. Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan pemberian yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus, bukan sebagai tanda pertobatan kami, tapi sebagai tanda pengampunan dosa yang kami peroleh setelah kami bertobat dari segala kesalahan, segala pelanggaran, segala pemberontakan kami kepadamu. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, baik yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, maupun yang akan studi, juga yang akan tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk mendidik kami, memperoleh dan menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan itu untuk kita, supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu Bapa, tolong kami, kuasai kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara yang sudah mengikuti renungan-renungan firman Allah dan juga yang mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada melalui YouTube channel atau Facebook, saudara dapat bagikan alamat GPD Bethesda di YouTube channel dan subscribe supaya saudara-saudara kita yang lain juga dapat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.